memang anak-anak muda sekarang itu banyak yang kejadian, ya hampir nggak tahan di menjaga adat di Baduy Dalam, banyak yang pindah ke Baduy Luar sekarang itu. Komunitas Baduy yang terletak di Provinsi Banten dikenal dengan komitmen kuat mereka terhadap tradisi dan cara hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka berusaha keras untuk menjaga kesucian dan keaslian budaya mereka dari pengaruh luar, termasuk menolak penggunaan teknologi modern, mempertahankan cara berpakaian tradisional, dan mematuhi aturan adat yang ketat. Namun, berbagai tantangan muncul dalam usaha mereka untuk mempertahankan budaya ini. Tantangan bagi masyarakat Baduy dalam mempertahankan cara hidup mereka, terutama bagi kalangan muda yang mungkin merasa terdorong untuk berinteraksi lebih banyak dengan dunia luar. Hal tersebut dapat membuka pintu bagi pengaruh eksternal. Meningkatnya ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi daerah Baduy dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini dapat membantu perekonomian lokal, tetapi di sisi lain, interaksi dengan pengunjung dapat mengancam untuk mengikis nilai-nilai tradisional dan merusak lingkungan alam yang selama ini dijaga ketat oleh masyarakat Baduy. Meskipun komunitas Baduy dalam secara tradisional menolak penggunaan teknologi modern, keberadaan dan akses teknologi di daerah Baduy luar dan sekitarnya dapat memberikan tantangan dalam menjaga isolasi dari pengaruh global. Media sosial dan internet memudahkan penyebaran informasi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai adat. Permisi, Dek. Permisi. Permisi, Pak. Nah, di Baduy Dalam itu kan katanya ada tempat-tempat larangan ya, yang nggak boleh dimasukin, hutan larangan dan sebagainya. Itu memang ada seperti itu atau gimana, Kang? Ada hutan lindung, ada hutan larangan. Kalau punya hutan lindungnya bisa dilewatin, bisa. Kalau hutan larangan siapapun nggak boleh. Hutan larangan nggak boleh dikunjungi siapapun, nggak boleh. Kalau hutan larangan, kalau hanya hutan lindung mah luas ya, ada 3.000 hektar. Oh, 3.000 hektar. Iya. Ada yang bisa dilewatin, ada yang nggak bisa. Puun pun kalau yang larangan tetap nggak pernah masuk. Tetap nggak bisa. Biasanya nggak berani. Nggak berani ya. Kata kalau nggak boleh ya udah. Kalau melanggar pantangan itu hukumannya apa sih, Kang? Tergantung pelanggarannya. Kalau berat bisa diusir dari sana. Contohnya naik mobil kan. Orang Baduy Dalam sekali-kali naik mobil itu pasti diusir. Jadi ke Baduy Luar. Pasti tergantung ringan atau beratnya pelanggarannya. Kalau pelanggarannya ringan mah bisa musyawarah aja. Ada nggak sidang gitu, pernah ada sampai diusir gitu, pernah, Kang? Ada banyak. Sepertinya naik mobil gitu. Pernah kakak saya kan sekarang tinggal di Baduy Luar di Saban, dia ke Bandung. Terus pulangnya naik mobil, terus pulang langsung diusir. Nah, itu ketahuannya dari mana tuh, kan? Kayaknya bisa tahu aja lah. Gitu ya. Masalah perkawinan gitu ya, kalau di Baduy Luar dan Baduy Dalam gitu ya. Bagi orang luar nih, boleh nggak kawin sama Baduy Dalam gitu? Saya rasa belum pernah dan nggak bisa, saya rasa. Sama Baduy Luar aja nggak bisa. Karena beda adatnya. Kecuali orang Baduy Luarnya pindah keluar Baduy gitu. Mungkin bisa, tapi apalagi sama orang Baduy Dalam ya. Nggak mungkin lah. Iya, nggak mungkin ya. Sulit ya. Tapi kalau dari Baduy Dalam ke Baduy Luar menikah banyak gitu ya? Banyak ya? Nah, kalau di Baduy Dalam nggak dapat jodoh, carinya ke Baduy Luar. Gitu. Orang Baduy Dalam. Nanti yang orang Baduy Luar dibawa ke dalam? Misalkan wanitanya nih. Orang Baduy Dalam yang keluar. Laki-lakinya Baduy Dalam, wanita Baduy Luar. Nah, itu gimana jadinya? Biasanya dari Baduy Dalam, walaupun cowok walaupun cewek, ke Baduy Luar biasanya. Oh, udah nggak boleh menetap di Baduy Dalam? Karena bukan nggak boleh,
Karena di Baduy Luar kan ada sedikit kebebasan gitu. Nggak mungkin mau kayak Baduy Dalam gitu, seketat itu adatnya gitu. Iya. Pasti yang maunya kan yang tadinya di Baduy Luar menetap di Baduy Luar, Baduy Dalam juga, malah banyak yang mau pindah ke Baduy Luar. Gitu ya. Karena hampir nggak tahan dina adatnya itu. Karena agak berat gitu ya. Agak berat di Baduy Dalam. Kalau sama begitu nggak bisa terhapus Baduy Dalam gitu. Sayang juga. Iya. Nah, ada nggak keluhan sebagai orang Baduy Dalam, kok aturannya begitu berat kira-kira Kang? Ya, kalau masalah keinginan ya pasti ada. Pengen bebas, pengen seperti di luar, tapi harus buat iman dan syukur sabar gitu kalau harus. Kalau bukan aslinya yang melestarikan, yang menjaga siapa lagi gitu. Jadi harus kuat iman, harus syukur sabar lah. Nah, dalam keluarga berarti kan berupaya untuk mempertahankan tradisi seperti ini gitu ya. Itu berapa berat kan punya anak nih, misalnya Kang ya? Memang anak-anak muda sekarang itu banyak yang kejadian. Ya hampir nggak tahan di menjaga adat di Baduy Dalam. Banyak yang pindah ke Baduy Luar sekarang itu. Oh juga ada yang pindah gitu ya? Baduy Luar kan agak sedikit bebas gitu, naik mobil apa pakaian agak sedikit bebas gitu. Kalau Baduy Dalam kan sangat agak ketat gitu adatnya. Iya. Terus banyak yang nggak kuat gitu ya? Pindah ke Baduy Luar. Benar. Banyak yang kejadian seperti itu anak-anak sekarang. Jadi bapaknya di Baduy Dalam, anaknya pindah ke Baduy Luar? Iya. Oh gitu ya. Kadang-kadang udah keluarga, udah punya anak, udah satu keluarga pindah aja semua. Banyak yang seperti itu. Iya. Nah nggak tahan gitu. Menurut saya mah jangan banyak seperti itu. Kalau banyak seperti itu, kita Baduy Dalam kita hilang. Iya. Mempertahankannya agak sulit ya jadinya ya ternyata ya. Harus bersabar dan kuat iman. Sekarang kan orang berkunjung ke Baduy Dalam gitu banyak gitu ya. Iya banyak. Wisatawan gitu ya. Itu ada manfaatnya nggak kunjungan wisatawan nih yang adat suka banyak datang gitu? Ya menurut pribadi saya malah sangat manfaat. Karena kalau di Baduy Dalam atau Baduy Luar kan menyediakan ini souvenir, kerajinan tangan, terus kain tenun apa kan. Itu kalau setiap kesana kan bisa pada beli. Bisa, itu kan manfaat gitu ya. Saya nggak merasa terganggu gitu kan? Banyak gitu nginep berisik gitu atau gimana? Malah semangat lah. Malah semangat. Banyak tamu. Kalau nggak tamu mah sepi banget. Gitu paling ya. ada jangkrik. Iya. Kalau ada tamu kan bisa kayak ngobrol bersama kan. Iya. Pokoknya sangat manfaat menurut saya. Oh gitu ya. Ada sahabat jalan pelesiran mau nginep ke Baduy Dalam gitu ya. Itu aturannya gimana sih? Caranya gitu kalau mau nginep ke Baduy Dalam tuh ada aturannya nggak? Nginep mah nggak banyak banget aturannya. Paling kalau mandi di sana kan nggak boleh pakai sabun gitu aja kalau nginep. Tinggal nginep aja. Oh tinggal nginep gitu aja ya? Kalau untuk makan kan biasanya bawa mentah dimasakin gitu paling di sana. Jadi kita bawa lauk sendiri gitu ya? Bawa lauk sendiri, masakin di sana. Bareng gitu ya? Iya. Yang moto-moto di dalam nggak boleh. Moto-moto nggak boleh ya? Sebelum masuk biasanya itu dikasih tahu dulu biasanya. Kan biasanya kalau sana kan ada guide-nya gitu. Lalu dikasih tahu sama guide-nya. Ini bawa apa nih Pak? Kangkung. Hah? Kangkung. Apa tuh? Buat ini apa dah? Sayur. Oh buat sayur. Oh. Ini buat dandang buat apa ini? Oh buat masak. Cede. Mungkin kita istirahat. Nah itu kita boleh minum kelapa. Pak boleh Pak kelapanya Pak?
Maaf Pak, dengan Pak siapa nih Pak? Ki Guru Agus Pranamulya. Oke, Iya. izin mohon ya Pak. Mangga. Saya mau tanya nih Pak, selama penelitian Bapak ya tentang Baduy dalam dan Baduy luar, mereka tuh tidak welcome dengan apa sih kekinian lah. Ya. Gimana sih untuk menjaga tradisi itu kan gempuran teknologi ini sangat tinggi kan? Ya. Karena tadi juga saya tanya di Baduy luar, katanya hampir nggak tahan sih ngikutin adat-adat istiadat lama ini gitu. Ya, ini kan globalisasi itu sebuah sunatullah. Tidak sebisa semua orang, semua komunitas itu bertahan. Iya. Nah, salah caranya ada kan dengan mengurangi. Dengan cara mengurangi, tidak dibuka seluas-luasnya gitu. Iya. Karena kalau misalkan teman-teman Kanekes sudah seperti dengan kita tidak akan ke sini ngapain? Sama dengan tidak kita, unik kan? tidak unik, Nah, betul. justru keunikan inilah yang membuat kita ke sini. Betul. Saya sangat mendukung kepada keputusan atau permintaan dari pemuka, dari Puun, dari Jaro di Kanekes untuk dalam untuk tidak mengakses internet, karena ini juga berbahaya buat peradaban atau civilization atau sakopah dalam bahasa Arabnya di sini Pak, kalau sampai misalkan itu hilang. Iya. Hilang gitu. Karena apa? Karena kalau dengan internet maka pressure budaya luar itu akan menghabisi di generasi mudanya gitu. Betul. Nah, gitu. Padahal kita juga sayang Pak. Iya. Karena pada akhirnya kita akan paham ternyata globalisasi juga bisa menghancurkan. Karena Baduy itu ini Pak, lapisannya 3. Jadi ada Baduy jero dalam, ada Baduy luar, ada yang paling luar namanya Baduy dangka. Jadi ada 3 lapis. 3 lapis ya. Ada strata Pak. Oh, iya. Jadi barikadenya luar biasa itu. Nah, kalau nggak pakai barikade habis Pak. Iya. Karena kampung itu selain Baduy ada sebut kampung Kasepuan Bandung Kidul yang mirip dengan Baduy. Kemudian kampung Kuta di Tasik Pak, di Ciamis, kampung Naga di Tasikmalaya. Nah, ada juga kampung di Garut, ya di Garut gitu ya. Gitu. Kampung Cikondang di Bandung. Cikondang, gitu. ya. Tapi tidak sekuat Kanekes Pak. Kanekes. Maka Kanekes itu harus kita pelihara, harus kita rawat, jangan sampai ini habis oleh. Betul Pak. Kita harus sayang gitu. Untuk mempertahankan budaya Baduy, diperlukan pendekatan yang melibatkan dialog antara komunitas Baduy dengan pemerintah, pengunjung, dan masyarakat luas. Memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diadopsi menghormati dan melindungi warisan budaya unik mereka. Edukasi dan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya juga krusial untuk mendukung keberlanjutan budaya Baduy dalam jangka panjang.